Ingin kupeluk mereka. Bagian 2. Jam besuk panti tempat Darcy dirawat akan segera selesai. Aku bangkit dari duduk dan bersiap meninggalkan wanita itu di kamarnya. Besok datang lagi. Banyak yang ingin aku ceritakan padamu. Pesannya menggenggam jemariku. Aku tersenyum dan mengangguk pelan. Menyenangkan sekali bisa melihat wanita itu tersenyum dan bicara panjang lebar. Dari informasi yang diceritakan perawat, kondisi wanita itu sangatlah lemah. Pakaian yang digunakannya pun tidak layak pakai, penuh tambalan. Dia pingsan di pinggir jalan, kemudian dibawalah ke sini oleh warga sekitar. Terang perawat bernama Dea sedih. Sekarang sih dia sudah sedikit berisi badannya dan sudah mau ngomong walaupun hanya sebentar, tambahnya lagi. Aku pun senang mendengar hal itu. Beruntunglah tidak melihat kondisi wanita itu saat dia sedang sekarat dulu. Aku sendiri sebenarnya tidak sengaja berada di sini. Hanya iseng sekedar mencari tahu kehidupan para penghuni panti yang sengaja ditinggal karena korban keangkuhan keluarga mereka. Banyak dari mereka penghuni panti yang sebenarnya dari keluarga kaya, ditelantarkan oleh anak mereka dengan alasan tidak ada yang bisa menjaga karena semua sibuk bekerja. Jika punya kelebihan uang, kenapa tidak meminta jasa pembantu saja daripada menyerahkan orang yang telah membesarkan mereka ke panti? Di saat usia menua, bukankah dukungan dari keluarga yang bisa menjadi penyemangat mereka sambil menunggu ajal yang kapan saja bisa datang? Darcy beda dengan mereka, kebanyakan penghuni panti di sini. Dia korban dari ketidakadilan laki-laki bernama Marsudi. Aku juga tidak mengenal Marsudi, tetapi dari sedikit cerita wanita itu, sepertinya dia bukanlah laki yang bisa menjaga keluarganya. Sudah pulang kau dari panti? Tegur Sisi, teman satu kamar yang kebetulan juga teman satu kelas. Aku mengangguk pelan, melempar sepatu yang kukenakan tadi ke pojok ruangan. Akhir-akhir ini sering terjadi kehilangan, jadi terpaksa sepatu kumal pun kutaruh dalam pos. Tidak kupedulikan wajah Sisi yang cemberut tiap kali melihat sepatu itu. Kenapa suka sekali sih ke sana? Kayak gak ada kerjaan lain aja, komentar Sisi kemudian merebahkan tubuhnya di sebelahku. Tubuh besarnya nyaris membuat spring bed yang kami duduki turun beberapa inci. Nanti juga kamu tahu, kalau sudah tiba saatnya, jawabku bangkit dari bed, menyambar handuk menuju kamar mandi. Hari ini dia sudah berjanji mengajak Darcy, sang pujaan hati, nonton film. Sengaja dia membawa baju ganti supaya mengurangi bau keringat yang bisa saja tercium oleh wanita itu. Kalau biasanya ketika berangkat ke pabrik dia tidak mandi, hari ini justru sudah 3 kali lelaki itu membasuh diri. Tetap saja kulitmu tak akan tisut walau mandi 100-an kali, ejek Dasono ketika melihat Marsudi mengeringkan badannya dengan kaos yang seharian tadi dipakai. Marsudi tidak peduli sindiran seniornya tersebut. Dia masuk ke dalam gudang bahan dan berganti pakaian. Setelah rapi, kemudian pergi meninggalkan ruangan potong. Dia abaikan panggilan Dasono yang menyuruhnya kembali karena banyaknya bahan yang belum dipotong. Ini kan malam minggu, peduli setan dengan bahan-bahan itu, pikir pemuda tersebut sambil mempercepat langkahnya. Kami berdebat sebelum masuk ke dalam misbar. Kenang Darcy tersenyum tipis. Aku ikut tersenyum, walau tidak tahu apa yang membuatnya bahagia. Minimal aku melihat ada sedikit kebahagiaan di situ. Marsudi ingin nonton film Buaya Putih, tapi aku pilihkan film Pengantin Remaja 2, lanjutnya lagi. Akhirnya aku menang, dia membeli tiket pengantin remaja. Aku mengancam tidak mau nonton lagi kalau tidak menonton film itu. Ceritanya dan cukup membuatku tertawa pelan. Ternyata ancaman seorang wanita nyata bisa meluluhkan hati seorang pria. Marsudi dan Darcy masuk ke dalam ruangan dengan membawa 2 bungkus kacang rebus dan 2 bungkus Orson berwarna putih dan merah.
duduk di bangku kayu pada baris kelima dari puluhan kursi yang sudah ditata rapi. Walaupun gondok, Marsudi tetap bersikap tenang di hadapan Darsi. Dari semalam, Marsudi sudah membayangkan akan menonton film bintang kesayangannya, Yati Octavia dalam film Buaya Putih. Tapi harus kalah dengan Ikang Fauzi yang bermain dalam film Pengantin Remaja. Dia tidak menikmati film tersebut sepanjang pemutaran, karena matanya hanya tertuju pada Darsi. Tapi sayang, wajah gadis itu tidak terlihat karena gelap. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu proyektor yang mengarah ke layar lebar di hadapan penonton. Kesempatan itu akhirnya datang ketika tiba-tiba Darsi meletakkan pundaknya di bahu Marsudi. Dia menangis karena kedua pemeran utama terbujur kaku di rumah sakit. Ternyata ada untungnya juga nonton film ini, pemuda itu bersorak girang dalam hati. Pelan Marsudi membelai rambut Darsi. Rambut yang kemarin masih lurus tapi hari ini sudah bergelombang. Rambut keriting memang sedang tren di kalangan remaja saat itu, termasuk celana model cutbray yang dipakainya. Sudahlah Darsi, masa kamu mau nangis terus? Bujuk Marsudi menenangkan Darsi yang masih menangis. Kamu tidak mengerti perasaan wanita, Marsud, bentak Darsi kesal. Alah, itu kan hanya film. Si Ikang Fauzimu itu tidak benar-benar mati. Itu hanya akting Darsi. Hanya akting. Marsudi mengerutu kesal sambil menendang angin yang kebetulan lewat. Sudahlah, memang kamu tidak mengerti. Darsi mempercepat jalannya meninggalkan Marsudi yang bingung sendirian. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Perempuan itu memang sudah susah dimengerti. Jangankan kamu yang bawa kencur, Parmin yang sudah bawa tanah pun tidak bisa memahami mereka. Darso meledek teman kecilnya yang sedang bingung, bukan main dengan sikap kekasihnya. Satu citakan dari Parmin cukup membuat laki itu kesakitan. Sialan kau, bilang aku bau tanah. Protes Parmin bersungut kesal. Salahku apa mas? Masa dia marah karena aku bilang Kang Fauzimu itu tidak mati sungguhan? Gerutu Marsudi dengan muka masam. Darso dan Parmin terkekeh hingga membuat bahan yang sedang mereka bentangkan mencong kanan dan mencong kiri. Hei Marsud, kalau perempuanmu menangis itu tandanya dia ingin meminta perhatian lebih, bukan malah kau protes atas kesayangannya. Parmin angkat bicara. Dasar anak bau kencur, ledek Darso lagi. Sudahlah, dasar orang tua bau tanah. Marsudi geram dan meninggalkan kedua seniornya. Tak lupa dia mendorong bahan yang siap dipotong hingga berantakan. Baik Parmin maupun Darso kesal karena kelakuan Marsudi itu memaksa mereka harus menumpuk ulang bahan-bahan tersebut. Kami menikah 6 bulan setelah menonton. Darsi berhenti sebentar, menghirup udara segar yang dihembuskan alam. Disesapnya teh hangat yang tinggal seperempat gelas hingga tak tersisa. Aku menatap wanita itu tak berkedip. Usianya baru masuki angka 47, 2 bulan lagi. Mungkin karena tidak terurus dan kurang makan saja, dia jadi terlihat 10 tahun lebih tua. Malam pertama pasangan remaja yang menikah dengan alasan tidak ingin kisah mereka seperti film yang 6 bulan lalu ditonton. Saat itu usia Darsi 15 tahun sedangkan Marsudi menginjak 20 tahun. Darsi tidak membalas ketika berulang kali Marsudi melumat bibirnya. Dia masih sangat letih karena acara tadi siang. Ternyata berdiri di pelaminan selama hampir 12 jam itu sangat melelahkan. Habis kesabaran Marsudi karena diabaikan hingga akhirnya dia memilih tidur di ruang tamu. Barulah seminggu setelah itu dia mengerti apa yang harus dilakukan seorang istri terhadap suaminya di atas ranjang. Ratmi yang mengajarkan itu. Dia sampai tergelak ketika Darsi bercerita kalau dia sampai ngumpet ke lemari pakaian karena ketakutan pada Marsudi. Menjadi istri itu ternyata tidak semudah yang Darsi pikirkan selama ini. Selain harus melayani suami di ranjang, tetapi juga harus bisa mengurus rumah tangga. Rumah yang mereka tempati cukup luas, pemberian dari orang tua suaminya, dan itu yang membuatnya selalu kelelahan hingga akhirnya memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Sudah ibu bilang kan, tapi kamu tetap ngotot minta dinikahkan. Omel ibu mertua Darsi ketika Marsudi mengeluhkan kalau dia butuh uang untuk membeli beras. Sudahlah bu, itu semua kan sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu ndak bisa berubah ke awal, ujar bapak meredakan emosi istrinya. Ya nggak emosi gimana toh pak?
Lawang belum bisa cari uang saja sudah berani mengambil anak orang, gerutu wanita itu lagi. Maksud kan sudah kerja, Bu? Masudi angkat bicara. Panas kupingnya mendengar teriakan ibu yang tidak putus-putus sejak 1 jam yang lalu. Alah, kerja jadi kenek tukang potong saja kok bangga. Lihat tuh kakakmu, bisa jadi guru di sekolah dan jadi PNS. Puji ibu bangga. Masudi terdiam. Kalau ibu sudah membanggakan kakaknya, itu tandanya tidak ada kesempatan baginya untuk membela diri. Pada kenyataannya, masa kakak lebih hebat darinya. Menjadi guru di sekolah dasar, bahkan sudah diangkat PNS. Dia pun pernah mencicipi jadi guru, tapi hanya sehari. Setelah itu dia tidak kembali lagi, malah memilih menjadi kenek Darsono di pabrik konveksi. Sudah, bawa sana uang ini, belikan beras. Kasihan istrimu kalau sampai tidak makan. Dia sedang hamil kan? Bapak menyerahkan 4 keping uang logam. Masudi menggenggam uang tersebut dan memasukkannya ke saku kemeja. Gimana sih bapak ini, terlalu manjakan anak, ngomel ibu Marsudi kesal setelah anaknya meninggalkan rumah mereka. Suaminya yang diomel tidak menggubris, dia tetap tenang sambil mengipaskan kopiah di depan wajahnya. Tahun 1984 di bulan Agustus, anak pertama Darsi dan Marsudi lahir dengan bantuan seorang dukun beranak. Laki-laki, Maijah si dukun beranak berkata sambil menyerahkan bayi bertubuh mungil itu ke tangan Marsudi. Ini cucu pertama di keluarga Masudi, juga di keluarga Darsi. Sayang, kedua orang tua Darsi tidak bisa melihat cucu mereka menyapa dunia. Anak tersebut bukan hanya membawa kebahagiaan bagi keduanya, tapi juga rezeki yang baik. Marsudi diangkat jadi mandor, taraf ekonomi mereka semakin membaik. Bukan hanya bisa merapikan rumah pemberian orang tuanya, Marsudi juga bisa membeli sepeda ontel untuk alat transportasi. Tahun 1989, anak kedua mereka lahir, seorang laki-laki. Selang 2 tahun kemudian disusul anak ketiga, juga laki-laki. Joko, Darmo, dan Agus. Mereka tumbuh seperti anak kebanyakan, bahagia orang tua yang sangat menyayangi mereka bertiga. Darsi merasa beruntung mempunyai suami seperti Marsudi, menyayangi keluarga dan bertanggung jawab. Karirnya pun naik seiring dengan bertambahnya usia. Beruntung dia pernah merasakan pendidikan sampai SMA, menjadi pertimbangan pabrik untuk menempatkannya dalam jajaran kepala pabrik. Kami bahagia, sangat bahagia, tenang Darsi. Suaranya parau, matanya menatap langit yang mulai gelap. Sudahlah, sebentar lagi hujan. Darsi bangkit dari duduknya. Aku ingin mendengar ceritamu lebih banyak lagi. Darsi menghela napas. Aku tidak ingin mengingat peristiwa itu lagi. Wanita itu dan kehidupan setelah itu, ucapnya berjalan pelan menuju kamar. Aku terdiam. Mungkin ini adalah kisah dari hidupnya yang sangat menyakitkan, tapi itulah yang kuperlukan, setidaknya untuk membersihkan nama Darsi di depan mata ketiga putranya.